Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahi anugerah dan berkat kasih karunia-Nya kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana yang belum selesai atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filemon 1 ayat 15 dan 16. Tertulis demikian. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kacamata apa yang kita pakai dalam melihat orang lain? Apakah kacamata kasta, kacamata status, kacamata harta, kacamata jabatan, kacamata gelar, kebangsawanan, atau kacamata apa? Apakah kita melihat ada perbedaan antara diri kita dengan orang lain? Mungkin perbedaan warna kulit membuat kita memandang rendah orang lain, atau sebaliknya memandang rendah diri kita. Mungkin perbedaan pakaian atau pekerjaan membuat kita meremehkan orang lain atau meremehkan diri kita sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kita semua memiliki citra yang sama. Setiap orang diciptakan berharga di mata Tuhan dan sama mulianya di hadapannya. Dalam Filemon 1 ayat 15-16 ini, Rasul Paulus menuliskan sebuah pesan kepada Filemon tentang Onesimus, seorang hamba yang melarikan diri dari Filemon dan yang kemudian berjumpa dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, tapi bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan sebagai seorang saudara. Bukan suatu kebetulan, saudara, ayat-ayat ini disampaikan dan dinyatakan serta dibaca oleh semua orang. Ayat-ayat di sini mengungkapkan tentang adanya perbudakan yang terjadi di masa lalu, terjadi dalam konteks pada masa di mana ayat ini atau surat ini dituliskan. Perbudakan telah terjadi sejak zaman masa lalu. Di Inggris, perbudakan mulai dihapuskan sejak tahun 1834. Di Amerika Serikat, perbudakan dihapuskan sejak perang saudara yang terjadi dan kemudian diratifikasi pada tahun 1865. Brasil menghapuskan perbudakan pada tahun 1888, dan Indonesia melalui pemerintah Hindia Belanda menghapuskan perbudakan pada tahun 1860. Ayat ini, saudara, mengingatkan setiap kita bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Kepada Filemon, Rasul Paulus meminta untuk menerima Onesimus, menerimanya kembali bukan sebagai budak, tapi sebagai seorang saudara. Karena memang harusnya demikian, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Setiap kita yang percaya hendaknya memiliki pandangan yang benar tentang sesama kita. Jangan kita merendahkan orang lain. Jangan menganggap mereka sebagai budak atau hamba kita. Jangan memperlakukan mereka dengan tidak hormat karena kita menganggap mereka lebih rendah daripada diri kita. Begitupun terhadap diri kita. Jangan menganggap diri kita lebih rendah dan tidak terhormat dibandingkan orang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita hendaknya tahu dengan benar bahwa kita sama-sama diciptakan
menurut gambar Allah. Di dalam Tuhan, semua status, entah itu status sosial, latar belakang, pekerjaan, dan berbagai status lainnya, tidak membuat kita berbeda. Di dalam Tuhan kita semua sama, dan kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hargai orang-orang di sekitar kita. Mungkin saudara punya asisten rumah tangga, punya karyawan, punya orang-orang yang membantu dalam usaha, dalam pekerjaan, di kantor dan sebagainya. Perlakukan mereka dengan baik dan hormat, karena mereka memiliki citra diri yang sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita hargai semua orang dan perlakukan dengan hormat seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami tentang citra diri kami, citra diri orang-orang lain di sekitar kami. Kami semua adalah sama di hadapan-Mu. Tidak ada perbedaan meskipun secara lahiriah kelihatannya ada perbedaan. Secara keuangan atau finansial ada perbedaan. Secara warna kulit ada perbedaan. Secara pekerjaan ada perbedaan. Tapi sungguh kami semua sama di hadapan-Mu. Dan Tuhan menghendaki kami memperlakukan setiap orang dengan hormat, dengan kasih, dengan penghargaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh bersih, tidak merendahkan sesama kami, tapi menghargai dan mengasihi mereka, seperti Tuhan sudah mengasihi dan menghargai kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tuntun kami terus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, dan menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar setiap yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, dan biarlah hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke hadapan-Mu. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dibangkitkan kembali semangatnya untuk menjalani hidup dengan pengharapan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.